Mas Budoli. Oke, siap Mas Nah, Abraham ini kayak kan gitu. baru pertama saya masuk ke dealer khususnya Toyota ya. Siap, 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 Mungkin siap. sampean yang expert di bidang Toyota Ya. sebagai pekerja di sini. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau saya sebagai kaum mendang-mending nih, Oke, 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 siap. untuk jiwa muda, Heeh, biasanya kan ingin mempunyai kendaraan, heeh, lebihnya ke mobil. heeh. Untuk grade di middle ke bawah, itu kalau dari Toyota itu mobil apa? Oke, siap. Yang Oke. irit, yang Heeh. muatnya banyak, pokoknya Hmm. keunggulannya banyak. Keunggulan banyak speknya ya, kayak gitu Nah, juga ya. Aduh, terima kasih nih sudah kunjungan dari Mas Abraham sama Mbak Lolita sih udah bisa nyempatin waktu ke dealer kami. Yang banyak orang biasanya sih takut masuk ke sini, tapi ya karena mungkin ada kesempatan ini aku bisa ngenalin lah apa yang ada di dealer Her Muhammad ini. Jadi gini, kebetulan misal Mas Abraham sendiri, Mbak Lolita, ingin ada kebutuhan nih. Yang pertama itu dari kapasitas untuk keluarga per harinya tuh hmm, berapa yang sekiranya maksimal itu. Jadi maksimalnya, oh semisal aku mau keluar nih, keluar kota ke Malang, contoh Mas Abraham ya, kebetulan dari Madura ya. iya saya dari Kalau Mbak Madura Lolita ini. dari mana? Dari Surabaya ya kayak gitu. Mau pergi ke Malang nih, itu maksimal tuh berapa orang? Oh, aku hanya maksimal 3 orang. Oh, aku maksimal 7 orang. Nah, itu yang menentukan mobil sebenarnya. Jadi menentukan kapan kita bisa mutusin, oh ini five seater, ini 7 seater. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, kalau dari Mas Abram sendiri ini kira-kira pertanyaan foto itu berapa penumpang? Nah, kalau di saya nih Mas, Uh, kalau di Madura itu kalau terus nggak diajak itu pada ngambek oh, Mas. kamar. Oh, berarti Jadi maksimal berarti. maksimal Oh, yang maksimal. paling maksimal karena Uh, keluarga kanan kiri kan uh, banyak biasanya. banyak kayak gitu. Kalau Mbak Lolita sendiri itu berapa maksimal kayak gini juga untuk ini saya kan sudah berkeluarga keluarga ya, ya paling maksimal bisa 4 sih. saya 4 seat ya berarti itu. Jadi gini untuk ini yang mungkin kalau maksimalnya kalau Toyota sendiri sih ya itu ada namanya 7 seater. 7 seater itu bisa kita kalau yang middle low itu kita bisa ke Kalia atau ke Avanza. Tapi untuk yang middle low untuk 5 seater yang 5 penumpang itu adanya di Agia kayak gitu. Itu menyesuaikan budget yang disiapkan untuk alokasi dana untuk mobil kayak gitu. Kalau Nah, untuk minim perawatan, minim perawat. terus esensi konsumsi BBM kan Jadi kita nih muda-muda nih pingin yang paling hemat nih Mas. Kalau menurut uh, sampean ini yang ini produk mau yang paling tanya mana dulu ini? kalau dari Mas Abraham ini mobil pertama apa mobil tambahan? Nah, Itu kalau ini penting. sih upgrade. Upgrade kayak gitu supaya ini mengganti ya. Jadi bukan tambahan mengganti. Kalau saranku mau nggak mau itu yang mungkin sing istilahnya terjangkau ya. Jadi kalau Hmm, mobil tuh nggak ada mobil murah. ya. Jadi terjangkau. Jadi terjangkau itu dari mobil Kalia. Kenapa Kalia? Di sini kalau Kalia sendiri sini pertama kalau bahasa warung kopinya itu mobil ngajak sugih, Mas. Hmm, Karena apa? Pertama pajak murah banget dengan kondisi mobil paling terbaru. Yang kedua, bahan bakarnya jauh lebih hemat. Yang ketiga, mengakomodir untuk keluarga. Contoh, 7 sampai 8 orang pun harusnya sih bisa bisa. masuk mengakomodir. Itu Kalia. Jadi mobil Kalia itu cukup membantu sekali lah istilahnya perihal untuk mengakomodir orang yang upgrade atau tambahan mengganti mobil lama ke yang terbaru. Jadi minim perawatan. Perawatan tuh pasti minim karena apa? Karena mobil baru ada namanya warranty. Jadi warranty mobil. Ya, Jadi apapun kejadian mobil ini dengan pemakaian normal itu pasti ada tanggungannya dari dealer. Jadi gratis kan gratis kayak semua ya. gitu. Yang kedua, biaya untuk perawatan berkala itu free kayak gitu. Jadi cukup ngebantu. Yang ketiga, ada namanya ini kalau semisal Mas Abraham sama Mbak Lolita pengen ambil mobil kredit itu ada namanya istilahnya itu asuransinya itu bisa ke cover.
Jadi bisa ngebantu sekali. Jadi itu. Jadi setelah menentukan produk Kalia ini, ya kita bisa sesuaikan budget yang disediakan lah kayak gini. Nah, kayak Mas Abraham sendiri ya mungkin apa ya, butuh mobil lamanya di-upgrade kan pastinya sih ada spelling untuk dana yang disesuaikan untuk yang baru. Dari situ supaya apa alokasinya bisa terpenuhi gitu. Kalau gini nih, kalau saya kan Ya, Pak, ya, untuk Pak. saat ini Terus. Avanza 2011. Nah, kalau upgrade ke Kalia yang tahun terbaru sekarang, apa worth it atau harus Avanza lagi? Kalau masalah worth it atau tidaknya, dipastikan ya kalau baru tuh pasti worth it. Kenapa? Yang namanya fasilitas kendaraan itu kan tujuannya mengakomodir kemudahan kita untuk mobilisasi. Kalau Masnya sekarang nggak keberatan mobilnya, nggak ada problem, nggak ada masalah dengan perawatan, dengan biaya-biaya untuk merawat mobilnya, itu nggak ganti nggak apa-apa. Tapi memang udah ada kendala sama keluhan unit yang terlalu berat, ya harusnya diperjuangkan. Karena apa? Mobil itu mungkin sih bisa ngebantu Mas Abraham sama Mbak Lolita untuk ini apa ya? Sekiranya bisa lebih mudah lah aktivitas mau bekerja, berusaha itu bisa ada jalannya ke sana. Hasilnya ngajak Soro tuh lebih mudah lah kayak gitu gambarannya. Siap untuk idenya. Dari penjelasan Mas Putoli ini saya mulai tertarik sudah Mbak. Ya, mulai tertarik. Kalau seumpamanya yang tadi Mas Putoli bicarakan itu adanya waranti. Itu hanya di pembelian kredit atau di cash? Jadi kalau mobil itu ya waranti itu dari pabrik itu memang diwajibkan. Kalau di Toyota sendiri ada namanya program T-Care namanya. Jadi selama 3 tahun atau 100.000 kilometer itu waranti. Apa yang diwarantiin? Jadi mobil yang nggak habis pakai itu semuanya waranti. Mau transmisi, suspensi, lampu. Yang nggak habis pakai itu diwarantiin semuanya. Waranti ini tujuannya supaya apa? Mengamankan asetnya jenengan ini supaya lebih aman lah. Nilai investasi yang dikeluarkan buat akomodasi itu bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Jadi waranti di sini itu kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Dengan catatan waranti itu tidak boleh mengubah aksesoris yang standar. Contoh apa? Motif gitu. Yang kayak kelistrikan, yang hubungannya sama sama ini apa sama kayak ecu, merubah ecu, listriknya tuh diganti, kasih lampu-lampu yang bisa ada kendala terbakar. Nah, itu yang gagal waranti. Jadi kalau tunai atau kredit semuanya itu pasti ada waranti. Jadi waranti mobil itu yang ngebedakan kita beli yang lama sama yang baru di luar pakai jasa servis atau free service untuk mobilnya itulah. Kayak gitu juga sih. Harusnya sih oke semuanya. Ya apa Mas Abraham sama Mbak Lolita nih? Habis gini saya bisa langsung lanjut sama Mas Putoli nih untuk akadnya. Oke, silakan. Jadi kalau seumpama ini saya melanjutkan itu pembelian dari Mas Putoli, apakah unit itu bisa langsung datang atau masih ada beberapa administrasi atau apa atau jangka waktu seminggu atau 2 minggu? Kan kebetulan nih saya kalau ini pengen mobil itu segera ada di rumah karena saya pakai. Oke. Jadi ini kalau gini Mas Abraham, sepengalamanku sendiri sih, ini yang banyak customer itu nggak tahu perihal masalah antara yang lama yang baru. Jadi mobil lama sama mobil baru ini kan beda hidupnya lah. Ngidupin tuh beda kepemilikan. Kalau yang lama kita deal langsung bawa pulang. Tapi baru itu ada prosesnya. Jadi proses untuk administrasi mulai dari surat pemesanan yang pertama, yang kedua itu adalah pakai kredit atau tunai, itu collect data, survei, sama approval. Disitulah nanti yang menentukan dibuka faktur. Jadi kalau udah buka faktur, kita bisa baru menjalani STNK sama BPKB. Jadi STNK BPKB lah ini kita bisa menentukan kapan delivery mobilnya tersebut. Nah,
Kalau saran, biasanya sih kalau Food sendiri sebagai penjual yang baik yang ada di Her Muhammad sini loh, kayak gitu tuh. Itu biasanya ngasih supaya beliaunya itu nggak nunggu mobil lamanya laku dulu. Kenapa nggak tak suruh mobil lamanya laku? Karena apa? Potensial untuk melanjutkan itu rada berat pakai lamanya laku. Pertama apa? Males untuk nawarin. Yang kedua apa adanya. Kalau semisal masuk dulu yang baru, advice-ku jadi nyaranin untuk pesan yang baru dulu. Asalkan pertama dengan catatan pertama apa? Unit udah jelas. Yang kedua, promonya sama harganya udah cocok. Kayak gitu. Tinggal eksekusinya aja. Dananya kan mungkin ada di sebagian di mobil lamanya. Jadi mobil lamanya itu nggak apa-apa. Jadi dana jenengan itu bisa diproses dulu supaya apa? Nanti yang lama sama yang baru ini nggak terlalu panjang. Karena kalau ngurus yang baru aja ini kemungkinan antara 2 sampai 3 mingguan. Semisal ini kepotong langsung habis, mobilnya itu langsung laku, sampai pasti kan nggak punya kaki. Jadi itu pasti bingung. Saranku, kita proses aja, diproses aja. Biasanya sih pengalaman untuk pengambilan mobil, kalau orang udah belanja mobil, jadi udah pesen lah, kita ngasih surat pemesanan SPK lah kalau istilahnya. Kalau di sini tuh SPK seperti kayak gini nih, SPK nih, kayak gitu tuh. Itu yang namanya kemauan untuk berubah rezeki itu pasti ada jalan. Contoh aja kenapa yang dulunya, ya kalau yang lama itu kita kalau udah masuk yang baru, jadi Mas Abraham sendiri nih pesen nih sama Food nih sekarang nih pesen, oh gitu Mas udah detail semuanya oke, semuanya kita proses. Nanti benefitnya apa? Mas Abraham kan punya channel nih, pasti ada family kenalan untuk minat untuk menawarkan mobil. Food juga di sini juga harusnya sih lebih banyak ngebantu supaya apa? Mempermudah Mas Abraham sendiri untuk mobil barunya kayak gitu. Jadi supaya gimana caranya mobil itu bisa cepat lakunya, kita tetap berjuang supaya dapat harga yang paling terbaik gitulah. Jadi saranku, misal ada switching namanya, biasanya istilahnya switching, jadi perpindahan penggantian mobil itu disegerakan untuk pesan dulu yang baru, jadi nggak ada nunggu yang lama. Banyak orang yang nggak ngerti, oh nanti air lama, tunggu ini apa mobilnya laku aja dulu. Laku dulu kayak gini. Biasanya lama. Tapi kalau ini sepengalamanku yang udah ada di sini, kalau orang udah pesen, ya vibrasinya itu untuk mobil itu pasti ada jalan. Entah sampai rezekinya dari mana. Yang pertamanya kita nawarin mobil lama nggak laku-laku, tiba-tiba oh ada jalan nih, karena apa? Balik lagi, ini sebuah pencapaian yang mungkin sampai bisa dapetin itu. Tapi kalau di Toyota sendiri itu ya Pak. Ada sistem tuker tambah nggak? Ada. Dan itu mereknya apapun boleh, asalkan bisa masuk. Kebetulan di Astra Auto 2000 di tempat Food ini kerja, ini sekarang ini kebetulan ada namanya OLX Autos. Jadi Astra Group udah membeli sahamnya OLX supaya mengakomodir customer-customer yang punya mobil lama mengganti dengan mobil baru. Kita tampung semuanya di situ. Apa yang dibutuhkan dari proses mobil lamanya? Ya itu cukup mudah sih sebenarnya, tinggal taruh di depan kayak gitu. Mungkin antara 15 sampai 20 menit ada tim kami dari OLX Autos bisa ngecekin harga mobilnya seperti apa, mulai dari general check up-nya seperti apa, yang kedua untuk kelengkapan administrasinya ke apa. Baru disitulah nanti harga terbentuk untuk ditawarkan. Seumpamanya nih, dari harga yang baru yang ingin saya beli, terus itu dana hanya tersedia 30%, sedangkan yang 70% saya mengandalkan mobil yang lama. Sedangkan saya ingin beli cash. Oke, kayak gitu. Itu gimana? Oh, gitu. Jadi saya langsung tuker tambahkan. Kalau memang sih balik lagi, kalau yang baru ini sebenarnya harganya sih pasti udah fix ya. Misal contoh Mas Abraham atau Mbak Lolita udah menentukan hasilnya, anggaplah 100 juta. 100 juta. Jadi kan punya 30 juta nih kayak gitu.
tiba-tiba dapatnya penawarannya nggak sampai 70 juta. Ya mau nggak mau kita harus sesuaikan. Jadi sesuaikan antara kekurangannya itu, semisal dapat 60 atau 50 juta nih, ya harus disesuaikan. Tetap harganya mobil boy 100 juta, Ya. kayak gitu. Cuma kita itu mengakomodir, membantu yang supaya Mas Abraham, Mbak Lolita, memang ada mobil lama yang sekiranya kurang channel atau nggak bisa, orang itu susah mau beli, itu kita mengakomodir di sana. Karena kita tidak bisa memaksakan harga ini sesuai, itu tergantung market pasarannya seberapa. Tapi jangan khawatir. Semisal contoh udah ke sini appraisal, jenengan tiba-tiba ini nggak cocok sama harga di tempat kami, itu kan bisa jadi acuan sampai mau nawarin family atau teman, atau memang semisal contoh di luaran kan sendiri kan pastinya sih kalau transaksi mobil itu kan nggak semuanya baik, semisal contoh banyak penipuan atau apa. Kalau di tempat kami itu bukan jaminan harga tertinggi ya, tapi jaminan proses yang terbaik, jadi nggak ada tipu-tipu. Contoh kayak transfernya seperti apa, kayak gitu. Jadi clear pembayaran administrasinya tuh harusnya sih nggak ada masalah, jelas kayak gitu. Karena ini menyangkut uang itu nggak sedikit, tapi banyak lah istilahnya tuh di situ. Jadi mungkin hampir di antara jualannya food di sini 30 sampai 70% lah itu semuanya memang tuh refresh, jadi switching, jadi mengganti lama sama yang baru, kayak gitu juga sih. Tujuannya supaya apa? Karena memang mobil di atas 5 tahun itu karena pasti ada penurunan performa kayak gitu. Kalau produk unggulan sendiri dari Toyota ini dan paling laris. Kalau paling sendiri termasuk yang ditanyain ini yang sesuai tadi yang foto info tuh Calya udah yang paling terbaik, karena itu udah mobil sejuta umat kayak gini juga. Ini paling laris karena apa ya, tadi itu bahasa warung kopinya itu mobil ngajak sugih, Mas. Kadang ya memang gitu, Mas. Kadang kan ada teman-teman itu spare partnya susah, harganya mahal, tapi mobilnya murah. Tadi itu tuh spare part susah. Kalau beli di Astra Group, Toyota Astra Motor, ini mungkin sekedar informasi ya. Jaminan part itu meskipun barang dari Jepang sana 1,5 bulan udah harus ada di Indonesia. Itu benefitnya yang nggak ada di merek lain. Merek-merek yang lain itu nggak menjamin barang itu, yang penting yang dari luar negeri itu bisa nyampe 1,5 bulan. Tapi Toyota Astra Motor itu jaminan seberat apapun itu part pasti ada di sini 1,5 bulan paling lama. Itu yang ngebedain kita sama di tempat lain, kayak gitu juga. Ini sepengetahuanku sekarang upgrade-nya seperti apa. Itu aja sih sebenarnya. Memang jadi lebih lebih aman lah. Tanya partnya lama atau enggak kayak gitu. Susahnya itu gitu. Kadang kita ya entah apa yang ada di maintenance di mobil kita, Mas, petnya ada ini. Kayak gitu. Inden ya 6 bulan. 6 bulan. Ya itulah. Ini mobil mangkrak 6 bulan nggak bisa beroperasi. Itu bedanya. Kenapa kok brand besar? Kadang kan ada orang, Toyota brand besar tapi fiturnya minim. Balik lagi, kita bukan jual fitur, tapi jual sesuai apa yang dibutuhkan customer. Jadi customer semisal contoh, kebutuhannya orang Indonesia ini loh, mulai dari kebutuhan, komplain, sama pelayanannya seperti apa, kita harus penuhin semuanya. Makanya jualannya yaitu tadi kecepatan untuk partnya juga, pelayanan seperti apa, kayak gitu juga, diagnosis semisal ada keluhannya seperti apa, itu semuanya terakomodir semuanya. Jadi harusnya sih oke lah kayak gini juga. Jadi di tempat kami ini juga nggak membedakan ya. Kita beli mobil Calya nih sama mobil Fortuner atau Innova, pelayannya beda, tetap sama. Kita punya SOP tersendiri. Jadi nggak ada ceritanya kelas menengah ke bawah sama kelas menengah atas itu pelayanannya beda, sama semuanya. Karena memang benderanya cukup satu, Toyota itu aja sih. Jadi enaknya beli Toyota tuh di situ. Jadi bukan karena dia beli Innova, pas beli Calya, kalau sampai ada keluhan di nomor 2 kan, nomor 3 kan tuh nggak ada gitu.
Itu karena itu SOP. Jadi yang bisa kita brand ini kita bisa bertahan sampai sekarang. Ngebedain sama brand yang satu kandung di bawahnya kayak gitu, nggak ngucapin. Itu pastinya sih lebih apa ya, lebih 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 mengakomodir lah kayak gitu, itu aja sih sebenarnya. Kayaknya saya Mbak Lolita, saya sudah terhipnotis dengan penjelasan Mas Budoli ini. Iya, segera. Pengalaman apa yo? Yang mungkin yang sekiranya mobil pernah gimana, apa teknologi apa kayak gitu. Untuk servis berkala sendiri ini, umpamanya kalian ya Mbak, Mas Budoli, terus. itu di awal kita maunya kita beli baru bawa pulang nih, itu di awal pertama kita harus melakukan perawatan di kilometer berapa ya? Oh, jadi gini, kalau Toyota sendiri itu ada namanya program T-Care. Jadi T-Care untuk mobil, untuk perawatan mobil itu untuk pertama kali setelah serah terima mobil, untuk pertama harus masuk ke dealer itu 1 bulan atau 1.000. 1 bulan 1.000 itu tujuannya bukan ganti oli atau servis, enggak. Tujuannya pengecekan mobil. Di dalam pengecekan pertama itu, kan ini kan settingan pabrik nih mobil. Jadi mobil kita terima nih pabrik. Jenengan pakai 1 sampai 1 bulan ini kan pastinya sih ada masukan. Dari masukannya itu, jenengan tuh bisa konfirmasi ke kami untuk ini kurang, semisal contoh manual nih, kayak kalau mau ambil manual nih, koplingnya kurang keras atau apa, itu bisa disesuaikan waktu servis 1.000. Kayak gitu. Jadi ada keluhan-keluhan apa, itu bisa dikonfirmasi waktu servis 1.000. Selain konfirmasi servis 1.000, untuk servis pertama ini yang menentukan di mana waranti mobil ini bisa upload ke pusat. Jadi mobil sama terverifikasi, misal ada waranti, bisa diklaim selama 3 tahun ke depan, itu harus melakukan servis yang pertama. Jadi harus datang berkala yang pertama itu. Selanjutnya, mobil itu untuk perawatan berkala yang terbaik itu per 10.000 atau 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan, 6 bulan Mas Abraham sama Mbak Lolita make nih kayak gitu juga. Mas 6 bulan nih mobilku cuma 1.000 km. Masuk ke dealer, harus masuk. Karena apa? Tujuannya supaya waranti mobilnya ini tetap dijaga. Karena apa? Mobil semakin nggak kepake, itu semakin rawan ada masalah daripada mobil yang sering kepake. Jadi mungkin sekedar info aja sih, mungkin buat gambaran mobil apapun. 6 bulan atau 10.000 km. Mas 3 bulan, tapi kilometerku 12.000, harus masuk ke dealer. Karena apa? Intensitas dari oli, kita bicara oli aja sih, bukan part yang lain. Itu di kilometer di atas 10.000 itu pasti kurang lubrikasinya. Makanya disarankan per 10.000 itu harus masuk, atau 6 bulan. Kenapa kok 6 bulan? Mas, setahun nggak tak ganti motornya loh. Nggak tak ganti motornya kayak gitu. Ya apa kayak gitu? Bisa, nggak tak ganti. Cuma efeknya apa? 2-3 tahun ke depan mobil itu pasti ngelitik. Karena apa? Cairan oli itu bisa berubah kental akhirnya. Jadi bisa nyumbat proses lubrikasinya di mesin. Maksimal itu antara 9 bulan. Paling bagus tuh per 6 bulan tuh harus ganti oli. Itu gambarannya seperti itu. Dan untuk mobil baru kayak Calya ini kan memang sih kebetulan untuk olinya kita memang harus spend money untuk kasih lah kayak gitu juga. Cuma untuk biaya tune up, biaya servis berkala kita gratisin selama 3 tahun atau 60.000 km. Terlebih lagi apa? Jasanya ya. Jasanya. Kalau tanya nominal sih kemungkinan sih kisaran misal Mas ini setelah servis biaya jasa berkala berapa? Antara 850. Jadi Toyota sih dari pengalamanku sama informasi di luar lebih worth it. Dan bagusnya lagi di luar daerah itu dealernya banyak. Jadi kalau jenengan keluar kota, keluar pulau, jauh harusnya itu dealer itu lebih banyak, itu bisa banyak. Ya karena Toyota ini memang kayak seperti Avanza, kalian ini mobil sejuta umat. Saya sering naik istilahnya memakai transportasi online sekarang itu seperti Gojek atau Grab, itu kebanyakan ya memakai Calya, Avanza.
karena memang itu di sisi passenger, di sisi kayak untuk apa ya, usaha itu lebih worth it. Jadi kalau bilang tadi worth it apa? Yang namanya pengeluaran kan namanya mobil kan pasti butuh biaya perawatan, biaya jalan, biaya akomodasi. Itu bisa meminimalisir. Jadi secara kos untuk merawat, kalau nyalonin mobil lah, itu harusnya sih lebih apa ya, lebih ramah di kantong kayak gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ya, monggo ya sekarang lagi perhatian nih kayak gitu. Lagi kayak gitu. Lebih lanjut terus ke sini. Nah, makanya kalau saran, misal ada pertanyaan apa kayak gitu, bagusnya kalau beli mobil lebih bagus ke sini ngobrol dulu lah. Tujuannya supaya apa? Bukan karena kita masih belum ada dana. Nggak mungkin kita ke dealer ketemu sama wira niaga yang bagus itu nggak punya dana, nggak mungkin, karena bingung sama takut. Biasanya sih ada rasa takut, Mas. Wah, ini nanti gimana, ribet apa enggak itu. Dari sini kan enak, sama kan pasti tahu nih apa sih jadi ini kendala, di pengalaman seperti apa kayak gitu. Gambaran sudah ada. Itu tujuannya beli mobil kan membahagiakan. Produk gambaran sudah ada. Nanti tinggal mungkin Mbak Lolita gimana kayak gini juga sih pengalaman? Kan saya kan awam ya, terus apalagi saya wanita awam dunia mobil gitu. Kalau dari Mas gimana caranya meyakinkan saya kalau misalnya kayak tadi Mas mengarahkan ke Avia ya, keunggulan dari Avia itu apa, terus yang membuat saya yakin untuk mengambil itu gimana? Mbak Lolita ini bisa apa enggak jadi tadi? Nah, ya itu. Ya mudah sebenarnya. Mudah. Bisa kan belajar kan nanti bisa. Gitu. Mudah. Jadi gini, pertama kali untuk yang orang awam kan pertama itu rasa takut, harus diberaniin dulu. Berani caranya gimana? Ya mau nggak mau jangan tanya mobil sih. Bikin SIM dulu. Bikin SIM dulu. Masalah les atau belajar sama family nggak apa-apa. Itu bikin SIM dulu. Supaya apa? Rasa percaya diri kita itu berbentuk. Karena apa? Kalau orang udah punya SIM, kita nggak ada rasa takut. Kalau udah berani, informasi apapun, sampai diajarin mau di tempat les, mau diajarin family yang lebih mudah. Gitu. Mungkin yang bisa yang masuk kan, jadi lebih percaya diri lah kayak gitu. Kalau udah orang percaya diri enak, kita bawa mobil apapun. Balik lagi kalau ke Avia kayak gitu, Avia itu bagusnya apa? Baru yang pertama terus driving, jadi pertama kali orang belajar, benefitnya apa? Ada namanya space, jadi space untuk parkir, untuk belok, itu nggak terlalu banyak untuk perihal masalah Avia. Itu Avia itu enaknya saya kan waktu parkir haluan gitu ya, bahasa sederhana driving itu haluan. Kalau kita udah bisa menguasai haluan itu jauh lebih. Nah, apalagi cewek biasanya sih kadang ragu-ragu atau ya apa gitu. Biasanya sih lebih mudah tuh pakai Avia, asalkan penumpangnya nggak begitu banyak, ada cukup. Jadi itu mungkin Avia tuh jadi cukup mengakomodir. Kalau yang sekarang ini secara fitur antara kalian sama dia pastinya sih lebih canggih Avia secara fitur, mulai dari mesin, transmisi, dan yang kedua mungkin saranku kalau pertama kali, karena memang udah zaman di Surabaya ini kan tinggal di Surabaya kan kayak gitu, carian yang penting supaya lebih aman dan memang sih harga lebih mahal, tapi bagusnya lihat misalnya ini enaknya kita itu bisa lebih gampang menguasai, nggak banyak mikir. Kalau kita berkendara itu nggak banyak mikir, tinggal gas rem aja. Apalagi kondisi Surabaya yang ini udah padat ya. Ya Pak, gimana? Ini harusnya semuanya. Kalau saya dari tadi sih sudah hitung-hitungan ini saya. Sudah ada kalkulator ini.
Ya mungkin mungkin sih sebagai penutup aja sih ya, karena udah tahu fasilitas yang ada di sini ya, ya semoga rezekinya lebih lancar, lebih semangat, Amin. juga Semangat Nah, semangat kerja. ini sebuah pencapaian. Tujuannya bukan kita mensyuting enggak gitu, karena memang kebutuhan sama pencapaian. Jadi jenengan dari udah contoh baru naik sepeda motor tiba-tiba melangkah ke mobil dan bikin sana posisinya ada di situ, kayak gitu. Jadi dibikin motivasi ke sana dan ini juga sih supaya apa, lebih semangat kerjanya, perihal masalah untuk apa ya, kendala keberatan ya nanti kan sambil jalan bisa lebih lanjut, Bapak bisa dikomunikasikan lebih lanjut dan nanti ya di Lampung masih ada yang Muhammad sini, nggak apa-apa, nanti misal ada apa-apa, mungkin ada famili atau kenalannya butuh konsultasi lebih intens, lebih ketemu lebih dalam perihal pertanyaan atau apapun keberatannya, ya bisa lah ketemu di sini. Ya, sharing-sharing. Nah, mungkin sama teman mungkin ada promo khusus. nah, potongan khususnya ya. Potongan gak usah diminta. Namanya kalau teman potongan dari dealer, ada potongan lagi. Ya, dari pembicaraan kita dengan Mas Budoli ini, saya mempunyai gambaran ya Mbak Lolita. Mbak Lolita sendiri gimana? Mempunyai gambaran untuk lebih lanjut atau gimana ini? Nah, itu bisa yang penting kan yang dari Mbak Lolita mungkin sih rasa takutnya hilang dulu. Kalau udah ada gambaran jelas, takutnya itu pasti berkurang. Kalau udah ada keberanian, rezekinya ngikutin. Ya itu tadi tuh, tipsnya tuh cuma satu. Jangan bicara mobilnya dulu sih. Nah, kepercayaan diri dulu. Kalau mobilnya nanti ya tinggal pesan, satu dua tinggal pesan. Dari pembicaraan ini saya mendapatkan wawasan baru nih tentang permobilan, bagaimana istilahnya produk yang dari Toyota sendiri yang unggul meskipun di grade menengah ke bawah ya, yang terjangkau istilahnya bagi kaum mendang-mending ini ya, irit ya, biaya perawatannya tidak mahal. Wah, ini bisa jadi beneran ini. Bisa jadi beneran ini nanti. Amin. Ada bisa lebih pemasaran Toyota tuh banyak. Iya. Oke, thank you, makasih. Oke, terima kasih banyak Mas Budoli. Ini apa? Ada tanya-tanya tentang Toyota apapun ke sini, tak tunggu. Saya aja terhipnotis kok sama Mas Budoli ini. Oke, terima kasih.